Aku menikah bukan hanya dengan suamiku, tapi juga dengan ibunya. Setiap keputusan rumah tangga kami, selalu ada suara lain yang lebih didengar daripada suaraku. Aku mencoba sabar, aku mencoba mengalah. Tapi campur tangan itu perlahan menghancurkan segalanya. Inilah kisahku, tentang mertua yang terlalu ikut campur dan rumah tangga yang hancur tanpa pertengkaran besar. Saat aku menikah dengan Ardi, aku merasa sangat beruntung. Ia pria yang lembut, perhatian, dan terlihat begitu mencintaiku. Keluarganya juga menyambutku dengan ramah, terutama ibunya. Ia sering berkata bahwa aku sudah seperti anaknya sendiri. Kalimat itu membuatku tenang, seolah aku tidak akan sendirian menjalani pernikahan ini. Di awal pernikahan, semuanya berjalan baik. Kami tinggal tidak jauh dari rumah mertuaku. Awalnya aku menganggap itu keuntungan. Aku punya orang tua yang bisa dimintai bantuan. Namun aku tidak menyadari, jarak yang dekat itu perlahan menghapus batas. Ibuku sendiri selalu mengajarkanku satu hal. Dalam rumah tangga, suami dan istri harus menjadi satu tim. Aku berpegang pada itu. Aku percaya, selama aku dan Ardi saling percaya, apapun bisa kami hadapi bersama. Aku tidak tahu bahwa ujian terbesarku justru datang dari orang yang mengaku menyayangiku. Awalnya semua terasa wajar. Mertuaku memberi saran tentang memasak, mengurus rumah, hingga cara mengatur keuangan. Aku mendengarkan dengan hormat. Aku tidak ingin dicap menantu yang keras kepala. Namun lama-kelamaan, saran itu berubah menjadi aturan. Cara masakku selalu salah. Caraku mengurus rumah dianggap kurang rapi. Bahkan cara aku mengasuh anak pun sering dipertanyakan. Setiap kali aku melakukan sesuatu, selalu ada koreksi. Yang paling menyakitkan adalah ketika semua itu disampaikan langsung kepada Ardi, bukan kepadaku. Aku mendengar keluhan itu dari suamiku, dengan nada seolah itu adalah pendapatnya sendiri. Aku mulai merasa tidak dipercaya di rumahku sendiri. Aku mencoba bicara baik-baik dengan Ardi. Tapi jawabannya selalu sama. Namanya juga orang tua, sabar saja. Saat itu aku belum sadar bahwa kesabaranku sedang dijadikan alasan untuk terus dilangkahi. Sejak ibunya semakin sering ikut campur, Ardi berubah. Ia mulai membandingkanku dengan ibunya. Setiap keputusan kecil harus dikonsultasikan. Bahkan urusan rumah tangga kami yang seharusnya privasi menjadi konsumsi keluarga. Aku merasa seperti tamu. Aku tidak lagi bebas menjadi diri sendiri. Setiap gerak-gerikku diawasi. Jika aku membantah, aku dianggap tidak hormat. Jika aku diam, aku dianggap setuju. Aku mulai kehilangan suara. Dan yang lebih menyakitkan, aku kehilangan dukungan suamiku. Saat aku menangis dan mengeluh, Ardi memilih membela ibunya denganku. Ia berkata aku harus lebih dewasa. Ia lupa satu hal. Aku juga butuh dibela. Disitulah aku sadar rumah tanggaku tidak hancur karena satu pertengkaran besar. Ia hancur karena terlalu banyak campur tangan kecil yang dibiarkan. Aku tinggal di rumah itu, tapi rasanya bukan milikku. Setiap sudut seolah punya aturan tak tertulis. Jam makan harus sesuai kebiasaan mertuaku. Menu makanan harus sesuai seleranya. Bahkan, cara menata ruang tamu pun sering dikomentari. Aku seperti hidup di bawah pengawasan, bukan sebagai istri, tapi sebagai anak kecil yang selalu salah. Yang paling menyakitkan adalah ketika Ardi tanpa sadar menjadikan ibunya sebagai standar segalanya. Ibu dulu begini, atau ibu tidak pernah melakukan itu, menjadi kalimat yang sering kudengar. Aku merasa dibandingkan setiap hari, bukan sebagai pasangan, tapi sebagai menantu yang dinilai. Aku mencoba beradaptasi. Aku mengubah caraku berbicara, memasak, bahkan berpakaian. Aku takut dianggap tidak pantas. Aku takut Ardi semakin menjauh. Tapi semakin aku mengalah, semakin aku kehilangan diriku sendiri. Malam hari menjadi waktu terberat. Aku sering duduk sendirian, bertanya dalam hati, apakah menikah memang berarti menghapus diriku sendiri? Suatu hari, aku memberanikan diri bicara. Aku sampaikan pada Ardi bahwa aku lelah. Aku ingin rumah tangga kami punya batas. Aku ingin dihargai sebagai istri, bukan sekadar menantu. Aku berharap ia berdiri di sisiku. Namun, jawabannya menghancurkanku. Ibu cuma peduli, kamu terlalu sensitif.
Kalimat itu terasa seperti penutup mulut, seolah perasaanku tidak penting, seolah luka yang kurasakan hanya dramaku sendiri. Aku belajar satu hal pahit hari itu. Tidak semua kejujuran akan didengar, terutama jika orang yang kita harapkan justru memilih menutup mata. Sejak saat itu aku jarang bicara. Aku menahan semuanya sendiri. Aku menangis diam-diam. Aku tersenyum di depan keluarga, lalu hancur saat sendirian. Aku merasa sendirian di pernikahan yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Tekanan itu mulai mempengaruhi kesehatanku. Aku mudah lelah, sulit tidur, dan sering cemas. Aku merasa diawasi bahkan saat tidak ada siapapun. Setiap kali ponsel Ardi berbunyi dan nama ibunya muncul, dadaku terasa sesak. Aku mulai menyadari luka batin tak selalu terlihat. Tidak ada lebam, tidak ada darah, tapi rasanya lebih menyakitkan. Aku kehilangan kepercayaan diri. Aku mulai percaya bahwa mungkin aku memang tidak cukup baik. Yang paling menyedihkan, aku mulai membenarkan perlakuan mereka. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa ini semua demi keharmonisan. Padahal yang hancur perlahan adalah aku sendiri. Di titik itu aku sadar, jika aku terus diam, aku akan hilang sepenuhnya. Aku tak lagi mengenali diriku. Perempuan yang dulu ceria, kini lebih sering diam. Aku berhenti melakukan hal-hal yang kusukai, karena takut dikomentari. Bahkan tertawa pun terasa salah, seolah aku tak pantas bahagia di rumah itu. Aku hidup dengan rasa bersalah yang tak jelas asalnya. Setiap keputusan kecil selalu dipertimbangkan berkali-kali. Jika salah, aku siap menerima omelan. Jika benar pun, jarang ada pujian. Aku mulai merasa tidak cukup dalam segala hal. Sebagai istri, sebagai menantu, sebagai manusia. Aku sadar, ini bukan lagi tentang mertua yang ikut campur semata. Ini tentang suamiku yang membiarkan semuanya terjadi. Tentang laki-laki yang seharusnya melindungiku, tapi memilih diam demi kenyamanan sendiri. Dan di sanalah aku benar-benar merasa sendirian. Hari itu, aku akhirnya meledak. Bukan karena satu kesalahan besar, tapi karena terlalu banyak luka kecil yang menumpuk. Ketika mertua kembali mengatur urusan rumah tangga kami di depan Ardi, aku tak sanggup lagi diam. Aku bicara dengan suara bergetar, tapi tegas. Aku meminta batas. Aku meminta dihargai. Suasana menjadi tegang. Dan Ardi memilih diam. Diamnya lebih menyakitkan daripada kemarahan siapapun. Ia tidak membelaku. Ia tidak menghentikan ibunya. Ia hanya berdiri di sana, seolah konflik ini bukan urusannya. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur dengan pikiran bahwa pernikahan ini mungkin sudah tidak bisa diselamatkan. Aku merenung berhari-hari. Aku menimbang semua hal, rasa cinta, tanggung jawab, pandangan orang, dan harga diriku sendiri. Aku menyadari satu hal yang pahit. Bertahan tidak selalu berarti memperbaiki. Aku mencoba bicara sekali lagi pada Ardi. Aku memintanya memilih, bukan antara aku dan ibunya, tapi antara menjadi suami atau tetap menjadi anak kecil. Jawabannya membuatku terdiam. Ia berkata, "Aku tidak bisa menyakiti ibu." Saat itu aku paham, ia sudah memilih sejak lama. Aku menangis, bukan karena marah, tapi karena akhirnya mengerti bahwa aku berjuang sendirian. Keputusan itu terasa seperti melompat ke jurang gelap. Aku memilih pergi, bukan dengan teriakan, bukan dengan dendam. Aku pergi dengan hati yang lelah dan mata yang sembab. Aku tidak pergi untuk menang. Aku pergi agar tidak terus kalah. Hari-hari setelahnya tidak mudah. Ada rasa sepi, ada rasa rindu pada harapan yang tak pernah terwujud. Tapi perlahan, aku menemukan diriku kembali. Aku bisa bernafas tanpa takut dinilai. Aku bisa menjadi diriku sendiri. Kini aku tahu, rumah tangga tidak hancur karena satu orang jahat. Ia hancur karena terlalu banyak luka yang diabaikan. Dan aku belajar satu hal penting. Menghormati orang tua itu wajib, tapi melindungi pasangan adalah tanggung jawab.
Jika cerita ini menyentuh hatimu, mungkin kamu tidak sendirian. Like video ini agar lebih banyak orang yang merasa dikuatkan. Tulis ceritamu di kolom komentar, kisahmu layak didengar. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena di sini kita belajar bahwa luka pun punya suara.